kepada Pratama. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, Regu Buaya siap mengikuti upacara. Laporan saya terima. Tiap-tiap pemimpin regu akan kembali ke pasukannya masing-masing. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor. Upacara pembukaan latihan tanggal 25 Maret 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Yang Maha Pramuka. Pramuka itu takwat kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Untuk amanah, istirahat di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta kesehatan bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir dalam upacara kali ini. Dalam upacara kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang siswa dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Dan sebaiknya sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Lapor. Upacara pembukaan latihan telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi agama-agama yang ada di Indonesia serta tempat ibadahnya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tempat ibadahnya terlebih dahulu. Ada 5 tempat ibadah agama di Indonesia adalah sebagai berikut. Agama yang pertama yaitu agama Islam. Tempat beribadah bagi umat Islam ialah masjid. Masjid atau dalam padanan bahasa Inggris disebut mosque, merupakan tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Kata mosque sendiri berasal dari bahasa Spanyol, yakni mezquita. Selain difungsikan sebagai tempat beribadah, masjid merupakan tempat bermusyawarah kaum muslimin untuk memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat. Kemudian, masjid juga berfungsi sebagai wadah meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin. Tak hanya itu, masjid kerap berguna untuk kegiatan perayaan hari besar, membina kebutuhan ikatan jemaah, tempat berkonsultasi, lain sebagainya. Secara umum, sebuah kubah menjadi ciri khas pada eksterior masjid di Indonesia.
Yang kedua ada agama Kristen, yang tempat ibadahnya yaitu gereja. Gereja merupakan tempat ibadah bagi agama Kristen Protestan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, gedung gereja berguna untuk membangun relasi antar jemaat dan masyarakat luas. Gereja sebagai sebuah bangunan atau struktur dibangun dengan tujuan utama untuk memfasilitasi pertemuan. Gereja juga memiliki fungsi sosial dan komunitas, yaitu berperan penting dalam membantu orang lain. Kata gereja itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekklesia, yang berarti perkumpulan atau orang-orang dipanggil keluar. Penggunaan salib pada bagian luar bangunan menjadi ciri utama yang khas dari sebuah gereja. Selain itu, gereja tradisional biasanya memiliki sebuah kubah atau menara pada bagian bangunan. Sedangkan pada gereja yang lebih modern bisa memiliki variasi tata letak dan arsitektur. Gereja-gereja di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bangsa Belanda. Gereja Protestan di Indonesia berkembang pesat dalam pengawasan dan tanggung jawab VOC pada masa kolonial Belanda. Ketiga yaitu ada agama Hindu. Agama Hindu beribadah di Yang keempat yaitu agama Buddha. Nama tempat agama Buddha yaitu Vihara. Agama Buddha sebagai agama tertua di dunia memiliki tempat ibadah yang bernama Vihara atau kuil. Vihara sebagai tempat beribadah umat Buddha berasal dari bahasa Pali India kuno yang berarti tempat tinggal atau tempat melakukan puja bakti. Secara umum, vihara sebagai tempat ibadah merupakan kompleks yang terdiri dari Dhammasala, Uposatagara, Kuti, dan Bapana Sabha. Selain itu, bangunan vihara biasanya memiliki gaya arsitektur khas Tiongkok yang telah berbaur dengan kearifan lokal. Selain berfungsi sebagai pusat keagamaan, vihara juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pembangunan budaya, pengembangan sosial kemasyarakatan, dan tempat pertemuan untuk pelantikan organisasi Buddha. Berdoa, bermeditasi, dan membaca parita menjadi kegiatan yang kerap dilakukan di dalam vihara. Yang selanjutnya yaitu agama Konghucu. Nama tempat ibadah Konghucu yaitu Kelenteng. Agama Konghucu sebagai agama resmi yang diakui di Indonesia memiliki tempat ibadah yang disebut kelenteng. Di beberapa daerah, kelenteng kerap disebut dengan nama topong. Nama tersebut diambil dari bunyi lonceng yang saat penyelenggaraan upacara. Selain menjadi tempat ibadah, kelenteng juga berfungsi sebagai simbol ajaran kepercayaan, tempat sumber ajaran spiritual, pusat kegiatan sosial, pusat pembauran kesenian, dan penanda sejarah perkembangan masyarakat Tionghoa. Secara umum, kelenteng memiliki bangunan khas bergaya Tiongkok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah agama-agama masuk ke Indonesia. Yang pertama yaitu ada agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha telah dibawa ke Indonesia sekitar abad ke-2 dan abad ke-4 Masehi, ketika pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi dengan membawa agama mereka. Hindu mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-5 Masehi dengan kasta Brahmana yang memuja Siva. Pedagang juga mengembangkan ajaran Buddha pada abad berikut lebih lanjut, dan sejumlah ajaran Buddha dan Hindu telah mempengaruhi kerajaan-kerajaan kaya seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Sailendra. Sebuah candi Buddha terbesar di dunia yaitu Borobudur dibangun oleh kerajaan Sailendra pada waktu yang sama. Begitu pula dengan candi Hindu yaitu Prambanan juga dibangun. Puncak kejayaan Hindu sampai Jawa, kerajaan Majapahit, terjadi pada abad ke-14 Masehi yang juga menjadi zaman keemasan dalam sejarah Indonesia. Hinduisme memiliki pengaruh yang menentukan pada ideologi pemerintahan satu orang saja, ke satu orang raja. Yang kedua yaitu ada agama Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang Gujarat, India. Sementara ilmuwan juga mempertahankan teori dari Arab dan Persia. Islam menyebar sampai pantai barat Sumatera dan kemudian berkembang ke timur Pulau Jawa. Pada periode ini terdapat beberapa kerajaan Islam yaitu Kerajaan Demak, Bajang, Mataram, dan Banten. Pada akhir abad ke-15 Masehi, 20 kerajaan Islam telah dibentuk yang mencerminkan
dominasi Islam di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada kekristenan, yakni gereja Assyria Timur berlian Nestorianisme telah hadir di Nusantara di Sumatera Utara pada abad ke-7. Fakta ini ditegaskan kembali oleh Profesor Dr. Sucipto Wirjosuprapto. Fakta ini dimengerti dengan penelitian yang rentetan berita dan kesaksian yang tersebar dalam jangka waktu dan tempat yang lebih luas. Berita tersebut dapat dibaca dalam sejarah kuno karangan seorang ahli sejarah Syekh Abu Sholih Al-Armini yang menulis buku Daftar Berita-Berita tentang Gereja-Gereja dan Pertapaan dari Provinsi Mesir dan Tanah-Tanah di luarnya, yang memuat berita tentang 707 gereja dan 181 pertapaan serani yang tersebar di Mesir, Nubia, Abyssinia, Afrika Barat, Spanyol, Arabia, India, dan Indonesia. Yang selanjutnya itu ada agama Konghucu. Agama Konghucu atau Konfusianisme sebagai sistem filsafat sosial dan etika Tiongkok telah tiba di Indonesia bersamaan dengan migrasi yang terjadi secara bertahap. Perjalanan Konfusianisme ke Indonesia dan transformasinya yang unik menjadi agama Konghucu yang dianut sebagian kecil masyarakat Indonesia menarik untuk dipahami. Orang Tionghoa telah datang ke Nusantara melakukan kontak sosial dalam perdagangan rempah-rempah dengan Sriwijaya sejak abad ke-17 atau sebelumnya. Saat itu Sriwijaya merupakan otoritas politik dan komersial di Kepulauan Indonesia bagian barat hingga tengah dengan mengendalikan semua penyeberangan laut ke pulau-pulau Rempah dan Selat Melaka. Namun, bukti historis pemukiman permanen pertama di kota-kota di sepanjang pantai atau Jawa sebelum muncul sampai abad ke-13. Pada tahun 1292, serbuan 20.000 pasukan ekspedisi Kubilai Khan ke kerajaan Singhasari untuk menghukum Kartanegara menuai kekalahan dan sisa-sisa pasukan menetap secara permanen di Jawa. Migrasi selanjutnya datang dari kontak sosial Provinsi Pujian dan pemukiman Tionghoa di pantai utara Jawa perlahan terlihat sejak 1411. Pada akhir abad ke-15, semakin banyak bukti pedagang maritim swasta yang berpotensi di Tiongkok Selatan sampai ke Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara. Baik, itu dia materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan melakukan upacara penutupan terlebih dahulu. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor, upacara penutupan siap dilaksanakan. Silakan, masa. Untuk amanat, bisa di tempat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti kepramukaan ini. Semoga dalam pertemuan kali ini banyak ilmu yang didapat oleh adik-adik dalam mengetahui beberapa jumlah agama yang ada di Indonesia dan tempat ibadahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum bubar, mari kita baca doa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Lapor, upacara penutupan sudah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan.